Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan ya, kita memasuki tahun yang baru, yaitu dengan judul Bahagia di Tahun yang Baru. Saya mengajak kita semua, mari membuka Alkitab, Mazmur pasal 1. Mazmur 1. Ya, Mazmur 1, saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, lalu Bapak Ibu semua ayat kedua, bergantian, dan pada ayat ke-6 kita membaca bersama-sama. Mazmur 1, LAI memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Saya akan membacakan ayat yang pertama terlebih dahulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bersama-sama, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami sekali lagi menaikkan syukur kami ketika Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan kepada setiap kami untuk dapat masuk ke dalam tahun yang baru ini. Dan kiranya setiap kami bisa menggumulkan di hadapan Engkau bagaimana kami harus mengikut Engkau di dalam tahun yang baru ini. Dan apa sajakah yang kami harus jalankan, genapkan sesuai dengan kehendak-Mu bagi masing-masing kami. Dan kami bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman-Mu, untuk kami bisa mengerti apa artinya ketika kami diberikan satu kebahagiaan di dalam Tuhan, dan bagaimana kami berespon terhadap pemberian tersebut, terutama di dalam tahun yang baru ini. Berkatilah ya Bapa hamba-Mu yang begitu terbatas ini, untuk kami semua bisa bersama-sama memikirkan, merenungkan baik-baik apa yang hendak Engkau nyatakan kepada kami di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, sesuai dengan tema yang kita tadi sudah disampaikan ya, bahagia di tahun yang baru. Ketika bicara kebahagiaan, tentu kita semua bisa mengatakan ya, kita semua pasti ingin bahagia. Itu kalau kita memang sehat secara jiwa ya, pasti kita akan mengatakan ya saya pengen bahagia. Tidak ada yang mau mencari secara khusus, saya pokoknya mau menderita, mau sakit-sakitan, mau ancur-ancuran ya. Ya tidak ada ya. Itu perlu dipertanyakan, orang ini sebenarnya kesehatannya bagaimana. Ya tapi secara umum kita pasti bisa mengatakan ya, manusia mencari kebahagiaan. Yang membedakan adalah konsep bahagia setiap orang itu seperti apa, dan bagaimana cara mencarinya. Bapak Ibu, bahkan kita bisa katakan ya, orang yang mau bunuh diri, ya, mungkin dia depresi berat, mengalami penderitaan hidup yang sangat besar, lalu kemudian dia pengen bunuh diri. Sebenarnya itu pun dia sedang mencari kebahagiaan. Loh kok bisa Pak? Karena dia merasa hidup ini sudah sangat menderita. Lebih baik tidak hidup, itu lebih baik. Ya lebih bahagia tidak hidup, kira-kira seperti itulah dalam hatinya. Maka sebenarnya waktu dia mau bunuh diri, itu dia sedang mencari kebahagiaan juga sebenarnya. Karena sudah tidak tahan dengan hidup ini. Dan kalau kita melihat juga orang-orang lain, mereka mencari kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Dengan kepercayaannya masing-masing juga. Ada yang percaya kebahagiaan kalau ya saya punya harta, misalnya seperti itu. Atau ada juga yang bilang, gak apa-apa gak ada harta, yang penting keluarga baik-baik. Ada juga yang mengatakan gak apa-apa lah gak ada harta, gak ada keluarga, yang penting saya tetap sehat. Ada yang seperti itu. Tiap orang punya konsep kebahagiaan itu berbeda, masing-masing berbeda. Dan Bapak Ibu, waktu bicara kebahagiaan
dan tadi saya sudah katakan semua manusia mencari kebahagiaan. Kita sekarang merenungkan, apa kata Alkitab? Ternyata Alkitab banyak sekali bicara tentang kebahagiaan. Bahkan waktu kita baca Mazmur 1 ini, kata pertama dari kitab Mazmur adalah berbahagialah. Banyak orang berpikir, Yesus maunya kita sangkal diri, pikul salib, pokoknya hidup begitu menderita. Gitu ya. Lalu lama-lama berpikir Tuhan itu kayaknya jahat ya, nggak peduli sama kita. Tunggu dulu, kita harus baca keseluruhan Alkitab. Ternyata Tuhan berfirman dalam Alkitab juga bicara soal kebahagiaan. Bahkan Mazmur 1 langsung bicara soal bahagia. Bahagia. Di Perjanjian Baru, tentu kita mengingat Matius pasal 5, Yesus khotbah di bukit, ucapan bahagia. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, ya, karena mereka akan dipuaskan, dan seterusnya. Ada 8 ucapan bahagia. Ya, ada yang mengatakan 9 atau juga 10 ya. Tapi intinya adalah ucapan bahagia itu menjadi pembuka bagi Tuhan Yesus ketika dia mulai khotbah di bukit. Dan memang kalau kita melihat Injil Matius pada saat itu, kenapa dikatakan Yesus naik ke bukit? Itu sebenarnya Yesus menggambarkan dia seperti Musa. Ya. Musa itu sebenarnya satu gambaran yang menuju kepada Kristus. Waktu Yesus naik ke bukit, itu dia sebenarnya sedang memberitahu orang Israel, ya, ini loh yang ditunjuk oleh Musa. Ya. Karena Musa naik ke Gunung Sinai, ya, mendapatkan 10 perintah, ya, mendapatkan hukum Tuhan. Ini Yesus, ya, di atas bukit, dia memberitakan firman itu sendiri. Dan ternyata yang diucapkan pembukanya dalam khotbah di bukit adalah ucapan bahagia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan, atau malah mungkin dari kita masih ada satu konsep, Tuhan nih kayaknya kurang baik sama saya, atau misalnya kok Tuhan gak memikirkan kebahagiaan saya, tunggu dulu. Tuhan bicara soal kebahagiaan. Masalahnya apakah kita mengerti atau tidak? Masalahnya apakah konsep kita sudah sejalan dengan firman atau tidak? Pertanyaannya di sana Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal 1, 2, 3. Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya, dalam 6 hari. Dan pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, ya, menurut gambar rupanya. Dan kemudian Tuhan memberikan perintah, jangan makan dari buah pohon pengetahuan itu. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Dalam bahasa Ibraninya, kata matinya 2 kali, ya, mati-mati. Satu penekanan kamu benar-benar akan mati kalau makan buah ini. Lalu kemudian di Kejadian pasal 3 dituliskan ternyata ular itu datang dan kemudian mulai menggoda si Hawa. Dan dikatakan Tuhan mengatakan, ya, kamu gak boleh makan semua buah di dalam taman ini. Betul? Lalu kemudian ternyata Hawa masih ingat firman Tuhan. Oh, enggak begitu. Boleh makan kecuali yang satu itu, buah pohon pengetahuan. Bahkan meraba pun nggak boleh. Nah, itu kata Hawa, ya. Tapi kemudian setan, ya, melalui ular itu mulai mendistorsi. Oh enggak kok, nggak akan mati. Nggak akan mati. Tapi kamu matanya akan terbuka, kamu akan jadi seperti Allah. Enak kan? Wah, menarik loh. Jadi di sini Bapak Ibu, Adam dan Hawa harus memilih mau mendengarkan suara yang mana. Tuhan janjikan kebahagiaan, iya, jika engkau taat. Taat di saat itu adalah Adam dan Hawa jangan makan dari buah pohon pengetahuan itu. Tuhan itu begitu generous, begitu dermawan Bapak Ibu. Semua buah di pohon di taman ini engkau boleh makan. Macam-macam, ya, ada pisang, ada durian, ya. Kemarin diajak makan durian sama Pak Amin. Wah, bayangin Adam dan Hawa boleh sepuasnya lah. Mau makan durian, mau apa, ya. Zaman dulu nggak ada sakit penyakit, ya, sebelum jatuh ke dalam dosa. Begitu baik Tuhan sebenarnya. Tapi ular itu mencoba mendistorsi. Ya. Pertama ditanya, semuanya nggak boleh makan, ya?
Untung Hawa ingat firman Tuhan. Awal-awal ya, boleh, cuma satu saja yang nggak boleh. Tapi kemudian distorsi. Kok itu yang nggak boleh ya? Kamu nggak akan mati kok kalau makan itu. Di sini Hawa dan Adam mulai memilih mana yang benar ya. Mana yang benar? Dengar suara Tuhan atau dengar suara ular? Dan ular juga menjanjikan, tapi janji palsu ya, menjanjikan kamu bisa lebih bahagia. Kamu makan, jadi seperti Allah loh. Waduh. Kamu tidak hanya di level yang sekarang, kamu akan lebih lagi dijanjikan. Dan akhirnya ternyata Adam dan Hawa tergoda dan jatuh. Mereka membuat pilihan yang salah. Mereka pikir mendengarkan ular itu akan jauh lebih berbahagia daripada mereka taat sama Tuhan. Dan ular kan berbicara seolah itu Tuhan itu patut dicurigai. Tuhan bilang kamu makan ini mati. Enggak loh, sebenarnya enggak. Kamu akan jadi seperti Allah. Malah kebalikannya gitu ya. Bukannya mati, kamu makin mirip Allah. Dan setelah itu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita melihat ya memang lama-lama progresinya makin parah ya. Dan kita melihat Alkitab cerita seterusnya gitu. Dan sampai sekarang pun ya kita manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kemudian kita mengucap syukur ya. Kita mengalami penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi tentu ceritanya tidak berakhir di sana, bukan? Kita masih harus menjalani hidup ini, dan kita akan semakin dikuduskan oleh Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita. Dan di dalam perjalanan hidup kita itu, Bapak Ibu, kita juga harus membuat keputusan setiap hari. Setiap keputusan, baik itu yang besar maupun yang kecil di dalam hidup kita membuat keputusan. Dan Bapak Ibu, Mazmur 1 ini mengajak kita merenungkan bagaimana kita mencari keputusan yang terbaik, yang sungguh-sungguh memberikan kebahagiaan. Nah Bapak Ibu, mari kita masuk ya ke dalam pembahasan Mazmur 1 ini. Waktu dikatakan berbahagialah, dalam bahasa Ibraninya itu kata esher, yang artinya bisa memang bahagia, happy, ya, bahagia, atau bisa juga artinya blessed, diberkati. Di dalam perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus mengatakan ucapan-ucapan bahagia, kata Yunani yang dipakai adalah makarios. Yang artinya juga sama, bisa artinya berbahagia, dan juga artinya bisa diberkati. Jadi baik itu bahasa Ibrani, maupun yang Yunani, Bapak Ibu ya, esher dan juga makarios, artinya bisa bahagia, bisa diberkati. Dan ada teolog yang merenungkan ya, artinya kok bisa dua ini, bisa ada kaitan. Yang sungguh-sungguh berbahagia itu adalah mereka yang diberkati oleh Tuhan. Tidak mungkin yang namanya dikutuk Tuhan, wah langsung berbahagia, itu tidak mungkin. Kecuali orang itu tidak sadar. Yang paling celaka itu orang yang sudah dihukum Tuhan, tapi dia nggak sadar sedang dihukum Tuhan, lalu merasa sedang diberkati Tuhan, sedang dipimpin Tuhan. Wah itu celaka sekali. Tapi kalau kita punya kepekaan yang benar, punya konsep yang benar, kita akan melihat bahwa yang sungguh-sungguh berbahagia itu adalah mereka yang diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kita bertanya, seperti apa ya orang yang berbahagia itu? Atau yang diberkati itu? Di sini Mazmur 1 memberikan jawaban, pertama-tama ya, berbahagialah orang, ada 3 hal yang disebut secara negatif ya, tidak. Pertama, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Lalu yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi ada 3 kali disebut kata tidak, lalu kemudian ada satu progresif. Berjalan, berdiri, duduk. Nah ini sengaja ya Bapak Ibu ya, di sini penulis Mazmur bukan asal-asalan tulis. Memang ada maknanya Bapak Ibu ya. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Lalu ada istilah juga nasihat orang fasik,
lalu disebut juga jalan orang berdosa, dan disebut juga yang ketiga kumpulan pencemooh. Ini semua ada satu progresinya, Bapak Ibu semua. Dan saya melihat beberapa tafsiran. Lalu salah satunya D.A. Carson, ya, seorang teolog Injili yang sangat terkenal di Amerika. Jadi mengatakan, ya, waktu bagian yang pertama mengatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ini fase 1. Orang ini mendengarkan nasihat, ya, dia mencari nasihat orang fasik. Dia belum sampai masuk tahap, wah ini sudah jadi gaya hidupnya, belum sampai tahap ini menjadi satu identitasnya, belum. Dia masih mendengarkan nasihat, masih dengar-dengaran dulu. Tapi sudah mulai masuk ke sana. Itu tahap yang pertama, ya, nasihat orang fasik. Lalu kemudian tahap yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berarti ini dia sudah masuk ke jalannya orang berdosa. Tadi baru nasihat, tahap yang kedua adalah hidupnya sudah masuk sesuai nasihat-nasihat itu. Tidak lagi hanya mendengarkan, dia sudah melakukan. Seperti itu sederhananya. Lalu kemudian tahap yang ketiga yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maksudnya apa? Jadi tadi dia sudah mendengarkan nasihat orang fasik, dia sudah menghidupi jalan orang berdosa. Sekarang dia bersama-sama dengan orang-orang pencemooh itu, dia menghina orang-orang yang tidak ikut caranya mereka. Bedanya yang kedua sama yang ketiga apa? Nah, Bapak Ibu, ada orang-orang, ya, maksudnya yang masuk tahap kedua, dia melakukan dosa dan dia akui. Tapi kemudian kalau ditanya orang-orang, ya, kamu kok begitu, kenapa berdosa, kenapa mencuri, kenapa melakukan kriminalitas itu, dia bisa menyatakan berbagai alasan. Ya mungkin sudah terlanjur lah, nggak ada pilihan lain lah, ya apalah, berbagai macam alasan. Tapi dia masih bisa mengatakan, tapi kamu jangan ikut-ikutan saya sudah terlanjur kecebur, kasarnya begitu. Ya banyaklah orang ngomong seperti itu, ya, saya juga nggak ngerti lah, ya, keceburnya nggak bisa keluar atau apalah, ya, begitu. Atau misalnya ada seorang bapak, ya, yang kemudian dia banyak melakukan tindakan kriminal, mungkin demi dapat uang, menghidupi keluarga, dan lain-lainnya, berbagai macam alasan, tapi kemudian dia sampaikan kepada anaknya, kamu jangan ikutan seperti papa pengen kamu baik-baik. Sekali lagi ngomongnya bisa juga, papa udah terlanjur, tapi kamu jangan sampai terlanjur, kamu harus hidup baik-baik, sekolah baik-baik, tinggalkan kehidupan seperti hidup papa, jangan. Kamu hidup yang baik, mulai awal yang baru, awal yang baik dari sekarang, dari generasi kamu. Masih ada yang seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Dia mendengarkan nasihat dan melakukannya, tapi dia sendiri sebenarnya tidak mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tapi masuk tahap yang ketiga ini, duduk dalam kumpulan pencemooh, dia mulai mengajak orang. Dia melakukan dosa itu dan dia ajak-ajak, ayo ikutan sama saya. Yang tidak ikut, dia cemooh, dia hina. Ah, sok suci lu, gue tahu lu dosanya apa, gak usah lah bilang mau bertobat, ah omong kosong lu, ayolah sini ikut sama gue. Ya ini tahap yang ketiga kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi pertama Mazmur 1 mengatakan orang seperti ini berbahagia, ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini baru tidak Bapak Ibu, ya, secara berarti negatif, ya, tidak. Kemudian dilanjutkan di ayat yang kedua, ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidak hanya dia menjauhi tadi nasihat orang fasik, kehidupan orang berdosa, dan tidak mencemooh, tapi dia punya kesukaan, yaitu kesukaannya dikatakan Taurat Tuhan. Nah, kata Taurat di sini Bapak Ibu bukan berarti kitab Taurat terbatas Kejadian sampai Ulangan saja, tidak. Ya memang kita sering kali mendengar kitab Taurat, ya, Pentateuch, 5 kitab pertama, kakak ibu, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, gitu ya. Kalau anak-anak menghafal biasa begitu, kakak ibu, seperti itu. Bukan hanya itu, tapi kata Taurat di sini sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai hukum atau instruksi Tuhan. Jadi kalau bicara lebih luas,
Instruksi Tuhan ada di mana? Ya seluruh Alkitab, 66 kitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jadi di sini kita melihat yang kesukaannya itu, kalau dalam bahasa kita modern sekarang ya Alkitab, firman Tuhan, secara keseluruhan. Dan Bapak Ibu, ini bukan satu hal yang mudah ya. Ada orang yang mengatakan, oh Pak, saya nggak berdosa kok Pak. Maksudnya nggak mencuri, nggak berzinah, tidak nipu orang, bisnis jujur. Berarti saya sudah sesuai Mazmur 1 Pak. Mungkin baru ayat 1 Bapak Ibu. Bagaimana dengan ayat 2? Kesukaan Bapak Ibu. Kesukaan loh. Ini bicara masalah hati. Bukan sekadar dia menjalankan, oh yang penting saya sudah saat teduh, yang penting saya sudah pembacaan Alkitab hari ini, tapi semua itu dalam hatinya cuma formalitas. Cuma sekedar memberikan checklist. Kalau ditanya Bapak Pendeta, udah saat teduh, oh sudah Pak, sudah, udah checklist gitu ya. Udah ada aman, laporannya ada. Tapi yang dibicarakan di ayat kedua ini bukan hanya sekedar checklist, formalitas Bapak Ibu, tapi bicara hati, kesukaan. Kesukaan. Mungkin kita membayangkan ya, gimana ya saya suka firman Tuhan. Apalagi mungkin ini tahun yang baru, mulai baca Alkitab setahun. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian, oke, selesai. Keluaran, selesai. Masuk Imamat, ini nih. Pergumulan nih. Kesukaannya di mana ya gitu ya. Bergumul banget gitu ya sepertinya. Ya Bapak Ibu, banyak hal ya bisa kita renungkan tentang hal itu, tapi saya tidak masuk ke sana pada pagi hari ini. Saya hanya mau kita bersama-sama melihat orang yang berbahagia ini punya kesukaan yang benar, punya keinginan yang benar, yaitu dia melihat pertama-tama firman Tuhan. Dan bukan saja dibilang suka firman Tuhan, tapi merenungkannya siang dan malam. Ini sudah menjadi lifestyle dia. Dia tidak hanya mendengar nasihat orang dari ini ya, nasihat firman Tuhan ya. Tadi kan ayat 1 tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kebalikannya apa? Ya kita harus mendengar nasihat firman Tuhan. Itu orang yang suka kepada firman Tuhan. Dan tidak hanya mendengar nasihatnya, tapi dia juga menjalankannya. Menjalankannya. Kata merenungkan Taurat siang dan malam ini tidak hanya sebatas dalam konsep pikiran kontemplasi gitu ya. Oh yang penting saya sudah pikirkan firman Tuhan secara kognitif, sudah. Itu baru tahap pertama Bapak Ibu. Bagi orang Israel pada zaman dulu Bapak Ibu, yang namanya mendengarkan dan melakukan itu nggak bisa dipisah. Kalau zaman sekarang ya kita bisa pisah ya. Ya saya dengar kamu tapi saya nggak mau lakukan. Nah itu bisa gitu. Tapi bagi orang Ibrani, waktu Allah berfirman, Shema Israel, Israel dengarkanlah. Maksudnya bukan cuma dengar secara ini ya, di telinga saja. Tapi benar-benar kamu dengar, kamu cerna, kamu lakukan. Seperti itu. Seperti itu. Dan juga Bapak Ibu, waktu kita melihat kata merenungkan ya, dalam bahasa aslinya itu hagah ya, bahasa Ibraninya, hagah. Itu juga bisa berarti dia mengucapkannya seperti sedang berbisik. Dan dia lakukan ini dikatakan bisa seharian itu siang dan malam setiap hari. Nah ada satu praktek ya yang saya pernah baca dari John Piper. Bagaimana ya kita menerapkan merenungkan Taurat siang dan malam ini gitu. Apakah saya kemana-mana sambil bawa Alkitab gitu ya. Yang sekolah, pergi sekolah sambil buka Alkitab. Saya disuruh merenungkan Taurat siang dan malam gitu ya. Pergi ke kelas sambil bawa begini gitu ya. Gurunya jelasin apa, kita ngeliatnya ke Alkitab gitu. Ya nggak mungkin kan ya. Nggak mungkin bisa seperti itu ya. Lagi jalan di mana gitu ya. Lihatnya Alkitab terus nabrak gitu. Ya nggak bisa kan ya. Jadi maksudnya apa ya? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tadi salah satu poinnya adalah ya dia seperti membisikkan firman Tuhan. Contohnya begini ya, contohnya begini Bapak Ibu. Kalau misalnya saya ada kekhawatiran tertentu, mulai ada ketakutan, mulai ada kegelisahan, satu ayat yang sering saya ingat, lalu ucapkan, ya, maksudnya suara kecil, atau kalau saya sendiri saya bisa lebih keras sambil berdoa, saya ucapkan Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Itu jadi satu ayat perenungan Bapak Ibu.
Dan memang berarti dalam hal ini kita harus sebenarnya menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Salah satu yang saya hafalkan itu Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sering gelisah, sering khawatir ya. Padahal Tuhan sudah katakan sering ya di dalam Alkitab, jangan takut, jangan khawatir. Tapi ya namanya kita masih manusia yang terbatas dan berdosa, ada kalanya kita tetap ada kekhawatiran. Termasuk saya hamba Tuhan. Dan itu ayat yang saya terus ingat. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Itu mengajak kita perenungan. Itu Mazmur Daud Bapak Ibu. Ada Mazmur-Mazmur yang isinya tuh pertanyaan. Loh kok pertanyaan? Terus tanyanya kepada jiwa sendiri kan ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Saya bukan lagi nanya orang lain, nanya diri sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Maksudnya apa? Ada satu perenungan pribadi. Iya ya, kenapa saya khawatir ya? Apa jangan-jangan dari perenungan ini ya, mungkin bukan masalahnya yang terlalu besar, bukan. Mungkin sayanya anggap Allah terlalu kecil dibanding masalah saya yang besar itu. Mungkin selama ini saya masih punya konsep Allah itu belum sehebat itu. Belum semaha kuasa itu. Secara teori sudah ngomong. Tapi begitu datang masalah, baru kemudian seperti keluar teologi aslinya. Yaitu ternyata, oh Allah itu nggak sebesar masalah saya. Masalah saya lebih gede daripada Allah. Mulai khawatir. Dari sana mulai perenungan lagi. Apa yang salah ya? Apa yang saya harus revisi? Apa yang saya harus perbaiki, introspeksi dalam diri saya? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Contohnya tadi ya, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada juga yang menafsirkan merenungkan Taurat itu siang dan malam berarti dia dalam seluruh hidupnya menjadi satu lifestyle, dia memiliki satu pemikiran, suatu worldview, harus semua berdasarkan firman Tuhan. Membuat keputusan sehari-hari, mau besar maupun kecil, itu dia terus gumulkan dengan dasar firman Tuhan. Alasannya apa ya? Mana yang paling memuliakan Tuhan? Itu terus dia pikirkan dalam seumur hidupnya. Jadi dia bukan hanya, terkadang ada orang Kristen kayak begini Bapak Ibu. Oh kalau keputusan besar baru doa. Baru gumulkan baik-baik. Misalnya, wah ini anak saya mau pilih universitas, udah mau lulus. Oh baru kayaknya gumulkan sama Tuhan. Tapi hal-hal yang lain, nggak usah gumulkan. Sudahlah, saya tahu saya senang yang mana, saya ambil itu. Tidak benar-benar memikirkan sebenarnya Tuhan lebih berkenan sama pilihan yang mana. Udah besar-besar, baru gumulkan. Kalau nggak terlalu besar, udahlah, nggak usah. Gitu ya. Tapi orang ini punya lifestyle, ya, dia terus merenungkan, ya, Tuhan mau saya apa, melakukan apa pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan seterusnya. Dia terus gumulkan. Inilah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dan inilah yang dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang tanya ya, biasanya di aliran seberang ya, ada sukacita, gitu. Mau berkat, mau bahagia, ya semua jawab mau ya, pasti gitulah ya. Tapi pertanyaannya adalah, maukah engkau taat Mazmur 1 kalau mau bahagia? Jangan cuma sekedar, oh Tuhan saya doa siang dan malam sampai berlutut lah, sampai jidatnya ke lantai terus begitu ya. Tuhan berikan saya berkat, berikan saya bahagia. Ya silakan saja, tapi jangan lupa Mazmur 1 sudah kasih tahu yang bahagia itu seperti apa. Sudahkah engkau memiliki kesukaan terhadap firman Tuhan? Kalau cuma maunya bahagia, apalagi konsepnya kita sendiri gitu ya. Gak lihat firman Tuhan, ya jangan harap. Bukan Tuhan tidak mau kabulkan, bukan. Tapi Tuhan sudah kasih tahu dalam firman, ini loh yang namanya berbahagia. Maka kita tidak bisa ya, kalau firman sudah dituliskan seperti ini, lalu kita paksa Tuhan pakai cara yang melawan firman atau tidak sesuai firman, yaitu namanya kebodohan Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih firman-Nya kok. Apakah kita mau membaca dan merenungkannya dan menghidupinya? Mazmur 1 sudah jelas menuliskan berbahagia yang kesukaannya firman Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Maka ini jadi perenungan bagi kita juga Bapak Ibu. Kita sebagai reform apalagi ya, sola scriptura. Bagaimana pembacaan Alkitab kita setiap hari. Sederhana loh, sederhana. Saya nggak minta, wah ini kita namanya reform ya. Saya kalau tanya, kapan lu terlahir? Harus tahu gitu ya. Baru bangun, saya telepon gitu. Kapan lu terlahir? Langsung harus bisa jawab gitu. Kapan Calvin mati gitu? Tahunnya berapa? Langsung harus bisa jawab. Bukan itu ya. Itu kayaknya udah mau ujian teologi begitu ya.
Tapi hal sederhana, bagaimana perenungan kita, pembacaan Alkitab kita sehari-hari. Dan apakah kita sungguh-sungguh mengumulkan kita mau ikut Tuhan setiap hari atau tidak. Sederhana tapi dalam ya Bapak Ibu. Bukan sederhana tapi sepele, sederhana tapi dalam. Dari Mazmur 1 saja kita melihat itu. Dan kita juga melihat setelah dikasih tahu ya seperti apa orang yang berbahagia itu. Ayat ketiga, ia seperti pohon. Alkitab sering sekali menggambarkan konsep-konsep tertentu dengan gambaran tanaman, Bapak Ibu, tanaman. Karena memang juga dalam konteks Israel pada saat itu ya mereka bercocok tanam, seperti itu ya. Bercocok tanam. Jadi Tuhan sering kali memakai gambaran itu pertanian juga. Dalam hal ini pemazmur dipimpin oleh Tuhan menggunakan gambaran ia seperti pohon ya. Orang yang diberkati ini seperti pohon yang dikatakan ditanam di tepi aliran air. Ada yang mengatakan ini seharusnya ditanam di tepi aliran-aliran air. Jadi nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Lalu dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan yang diperbuatnya, apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Nah Bapak Ibu, kita harus bisa mengerti dulu konteks Israel pada zaman itu. Pada zaman itu, di tanah Kanaan ya, di Israel, di sekitar itu juga, di Timur Tengah, yang namanya kekeringan itu sering terjadi. Kekeringan itu mengakibatkan akhirnya nggak ada tanaman ya, yang bisa panen, dan akhirnya kelaparan. Makanya kalau kita baca perjanjian lama, berkali-kali disebutkan pasti ada kelaparan, masa kelaparan. Yang paling parah adalah zamannya Yusuf ya di Mesir. Tuhan sudah kasih tahu dia 7 tahun masa kelaparan. 7 tahun Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, makanya kenapa pada zaman itu orang-orang yang di sekitar Israel menyembah dewa-dewa, pasti ada yang namanya dewa kesuburan. Karena mereka sangat mengharapkan hal itu Bapak Ibu. Hidup dan mati mereka tuh berdasarkan kesuburan panen. Berbeda dengan kita sudah punya teknologi pada hari ini, makanan bisa disimpan di kulkas misalnya. Atau ada makanan yang instan, yang kadaluarsanya bisa bertahun-tahun. Pada zaman itu nggak ada Bapak Ibu. Yang namanya gagal panen sudah, tanda kutip terima nasib. Kalau panen itu bisa berhasil, bahkan berlimpah-limpah, wah itu puji Tuhan, benar-benar puji Tuhan. Dan mereka seringkali merayakan ya, kalau yang menyembah dewa-dewa kesuburan, mereka pasti merayakan besar-besaran. Kalau udah apa lagi namanya panen besar, wah ini misalnya Baal, ya, terima kasih Baal, gitu. Seperti itu. Karena ini benar-benar hidup dan mati mereka Bapak Ibu, hidup dan mati mereka. Dan waktu dikatakan di sini ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musim, bahkan tidak layu daunnya, ini berarti pohon ini Bapak Ibu tidak pernah mati. Ini berarti benar-benar berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Karena zaman dulu yang namanya tanaman itu nanti kekeringan, mati, layu, bahkan sampai sudah nggak bisa berbuah lagi, itu hal yang sering terjadi. Tapi waktu pemazmur menggambarkan ini pohon, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, berbuah terus pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Wah ini gambaran yang benar-benar kehidupan Bapak Ibu. Benar-benar hidup, hidup benar-benar hidup. Tidak ada ancaman kematian. Dikatakan seperti inilah orang yang diberkati Tuhan Bapak Ibu. Diberkati Tuhan. Dan ada yang menafsirkan ya, bahwa waktu dikatakan ditanam di tepi aliran air, ya, aliran air ini dikatakan sebagai firman Tuhan. Kenapa kita bisa terus hidup? Jiwa kita bisa terus hidup karena kita senantiasa merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, di sini tentu saja bukan mau bicara teologi sukses ya, apalagi dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil gitu ya. Wah, langsung kita mulai kepikiran modal usaha 50 juta, nanti cuan 300 juta gitu ya. Wah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu tafsiran ngawur Bapak Ibu ya. Mazmur 1 tidak sedang membicarakan teologi sukses, enggak, sama sekali enggak. Maksudnya di sini apa ya? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lihat lagi ke atas. Orang ini punya kesukaan merenungkan
firman Tuhan siang dan malam. Dia menerapkannya, dia menghidupinya. Maka dari itu dia dikatakan seperti pohon yang tidak akan pernah mati. Kita mengingat Tuhan Yesus mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, ya, tapi setiap firman yang menghidupkan kita itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin fisiknya bisa kelihatan sehat, makanannya banyak di rumah, tapi jiwanya mati. Nah, orang ini berarti dia sedang lapar akan firman Tuhan. Dia belum ada kebenaran dalam hatinya. Dia harus mencari kebenaran, harus mencari Tuhan, mencari firman-Nya untuk jiwanya bisa benar-benar hidup. Dan waktu dikatakan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Berhasil apa di sini? Ini kaitannya adalah dengan ketaatan, Bapak Ibu, ketaatan. Dia suka merenungkan firman Tuhan, dia semakin mengerti, semakin peka akan kehendak Tuhan, dia jalankan dalam hidupnya. Inilah yang Alkitab katakan sebagai berhasil. Sekali lagi, ini bukan teologi sukses, tapi ini bicara berhasil di mata Tuhan adalah orang itu terus mengikuti panggilannya, terus taat, tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Apa yang dilakukan berhasil. Saya memberikan contoh dari Kejadian 39, saya akan bacakan. Ini adalah kisah Yusuf. Ya, kisah Yusuf waktu dia sudah berada di rumahnya Potifar. Ya. Saya akan bacakan Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya, yaitu Potifar ya, dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil. Kata asli berhasil di Kejadian 39 ayat 3 ini sama dengan kata Ibrani berhasil di Mazmur 1 tadi. Sama kata yang dipakai. Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ternyata Yusuf, ya, waktu dia kemudian dibuang ke Mesir, ke rumah Potifar, dan dia mengerjakan segala sesuatu dengan setia, dan dikatakan Tuhan memberkatinya, di sana dikatakan apa yang dikerjakannya berhasil. Ya, jadi sekali lagi, bukan teologi sukses. Tidak dikatakan Yusuf berhasil lalu kemudian menggantikan Potifar. Enggak ya, enggak seperti itu. Yusuf berhasil, dia jadi budak yang kaya raya. Tidak. Tapi dia berhasil menjalankan segala tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dan tuannya kemudian menjadi senang terhadap dia. Seperti inilah ya, orang yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Dia tidak mendengarkan nasihat orang fasik, tidak mengikuti orang berdosa, tapi terus melihat kepada firman Tuhan, dan dia seperti pohon yang tidak pernah layu, tapi terus berbuah. Dia berhasil di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Inilah hidup yang berbahagia. Tapi tidak berhenti di sana, Bapak Ibu. Mazmur 1 masih melanjutkan apa yang terjadi kepada orang fasik, yaitu orang yang sebenarnya tidak diberkati atau tidak berbahagia. Ya, karena dia terus hidup dalam dosa. Gambarannya di dalam ayat keempat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, ini juga bahasa pertanian, Bapak Ibu. Seperti sekam. Kalau Bapak Ibu lihat tanaman ya, padi atau jagung atau gandum, itu biasanya yang menutupi bijinya itu ada seperti daun kering ya, kecil. Dan itu pada zaman itu Bapak Ibu, sekam itu nggak dipakai, dibuang aja. Cara buangnya adalah ya misalnya ditampi ya, istilah bahasa Indonesianya itu dia dilempar ke udara, lalu kemudian ya bijinya pasti jatuh. Tapi sekamnya itu sangat ringan, kena angin sedikit sudah pergi, terbang. Cara mereka membersihkan benihnya dari sekam itu seperti itu, dilempar, mereka cari tempat yang banyak angin, mereka lempar, lalu kemudian nanti otomatis waktu angin datang, sekamnya juga ikut terbang, hilang. Ya, memang dianggap sampah pada saat itu ya. Jadi gambaran ini sangat tajam Bapak Ibu. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu apa ya, nggak berguna pada zaman itu. Dibuang, terbang begitu saja, tidak ada yang peduli. Ya, mereka seperti sekam orang-orang fasik ini. Lalu dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Wah, ini gambarannya kita melihat kok seperti ada perubahan ya. Tadi bicara bahagia, bahagia, suka firman Tuhan, lalu sekarang bicara penghakiman. Bapak Ibu, orang yang sungguh berbahagia atau yang diberkati adalah
mereka yang ketika penghakiman Tuhan datang, mereka ditemukan sebagai orang-orang yang benar. Karena sudah di dalam Kristus dan mengikut Yesus dengan setia. Itulah yang tahan terhadap penghakiman. Tapi orang fasik dikatakan tidak akan tahan dalam penghakiman. Bahkan dikatakan begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kalau ada orang berdosa yang coba sembunyi, ikut-ikutan, masuk gereja lah. Mana tahu nanti dilihat, oh ini satu kumpulan, malaikat datang selamatkan semua gitu ya. Terus gua keikutan. Gak bisa seperti itu. Tuhan mengetahui satu persatu mana yang sungguh-sungguh setia, mana yang cuma ikut-ikutan. Tuhan sangat tahu. Ya. Tidak bisa orang berdosa bersembunyi dalam perkumpulan orang benar lalu merasa, oh aku aman. Nanti Yesus datang, penghakiman datang, aku aman. Karena aku sembunyi di balik Pak Amin misalnya gitu ya. Gak bisa. Tuhan tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Sampai pojok yang paling kecil, paling gelap sekalipun Tuhan tahu. Bahkan kalau boleh dikatakan ya, kita pikir kita sangat mengenal diri kita sendiri. Enggak. Tuhan jauh lebih kenal diri kita. Bahkan kita bisa melakukan hal-hal sesuatu yang bikin kita kaget diri kita sendiri, padahal kita yang melakukan, tapi Tuhan sudah tahu. Tuhan yang paling tahu semuanya. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Lalu kemudian ada satu penghiburan, penguatan di dalam ayat ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di sini disebutkan Tuhan mengenal jalan orang benar. Kata mengenal di sini ya, dalam bahasa aslinya yada, ya, bukan sekedar cuma Tuhan tahu jalan orang benar. Bukan cuma sekedar Tuhan melihat dari jauh, oh itu orang benar. Bukan sekedar itu. Waktu dikatakan Tuhan mengenal, kata yada dalam bahasa Ibraninya, ini ada satu hubungan yang intim. Hubungan yang intim. Ada penafsir yang menyatakan sebenarnya kalimat ini kalimat penghiburan. Tuhan itu dia beserta melindungi orang yang benar. Menuntun jalan orang yang benar sampai tujuan dengan selamat. Ini jadi satu penghiburan yang besar. Suatu kali saya juga pernah ke sekolah-sekolah ya. Meskipun katanya daerah Kristen, tapi saya sering berdoa kalau ada trip-trip seperti itu, Tuhan tolong berikan saya sekolah-sekolah yang jarang diinjili, atau bahkan yang nggak pernah. Itu berkali-kali Tuhan kabulkan doa saya. Ya, misalnya ke daerah mana ya. Baik itu waktu itu ke Manado, lalu kemudian sempat ke Sumatera Utara juga gitu ya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya mau mengunjungi sekolah-sekolah yang sangat jarang diinjili. Atau bahkan nggak pernah dikunjungi untuk diinjili. Biasanya sekolah-sekolah seperti ini sekolah-sekolah kecil, masuk agak dalam. Bahkan saya pernah dapat yang di atas gunung, begitu. Dan saya tanya, gurunya pas banget ya. Waktu itu mau naik gunung, lalu kemudian bahkan ojeknya orang sana pun nggak mampu, gitu ya. Karena nggak biasa naik motor itu naik sisi gunung gitu ya, kiri kanan sebelah itu jurang. Ya kakinya dia sampai luka gitu ya, dia cuma pakai sendal gitu. Lalu kemudian, waduh saya lihat bisa nggak ya mencapai sekolah yang itu. Ternyata Tuhan kabulkan doa, gurunya tiba-tiba datang, lancar banget pakai motor, udah biasa bertahun-tahun dia ke sana. Naik gunung pakai motor, udah biasa. Saya tanya, mau kemana Pak? Oh, saya mau ke sekolah itu. Oh, saya kepala sekolahnya, dia bilang. Ikut saya aja. Oh ya udah, oke. Puji Tuhan, dapat jalan gitu ya. Sampai di sana ya saya ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah, Pak, pernah dikunjungi nggak tim STEMI? Oh, nggak pernah Pak. Atau tim yang lain lah mungkin, penginjilan. Tidak pernah Pak. Ini lokasinya sangat susah, dia bilang. Itu sudah di Karo ya waktu itu perbatasannya sudah dengan Aceh Bapak Ibu. Udah susah, udah daerahnya memang di atas gunung, saya bisa ngelihat banyak pemandangan di sana. Sampai saya yakinkan, saya tanya lagi 2 kali, ada kertas pujian kakek regional kan ya, saya, Pak pernah nggak lihat kertas pujian ini, pernah dapat nggak? Nggak pernah Pak, ini baru pertama kali saya lihat. Oh berarti benar, belum pernah dikunjungi. Dan saya puji Tuhan ya, bisa sampai ke tempat itu dalam pimpinan Tuhan. Saya juga nggak tahu, waktu itu saya baru pertama kali ke daerah itu juga, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma doa, Tuhan saya mau cari anak-anak yang belum pernah atau belum mendapatkan Injil itu. Dan juga ada daerah-daerah Bapak Ibu yang katanya daerah Kristen. Tapi kemudian setelah saya kunjungi, memang agak pelosok, ternyata satu sekolah Kristennya cuma 3 atau 5 anak. Sisanya agama lain.
Lalu kemudian ya dikasih satu kelas, satu waktu, ya 3 atau 5 anak Kristen. Saya biasa kepada mereka saya ajak nyanyikan pujian, walau sendiri ku ikut Yesus. Lalu saya jelaskan, kalian di sini sedikit jumlahnya yang beriman Kristen. Mungkin kalian dihina, diejek, apalah dikatakan Tuhanmu mati disalib lah, Allahmu 3 lah, berbagai macam ejekan bisa datang kepada kalian. Tapi harus pegang komitmen. Walaupun nantinya cuma sendirian, tetap ikut Yesus. Tetap ikut Yesus. Dan juga kepada yang daerah yang sudah banyak anak Kristennya saya juga katakan, jadi Kristen jangan ikut-ikutan. Karena ngelihat, oh guru Kristen, kepala sekolah Kristen, teman dekat Kristen, semua Kristen, ya sudah saya ikutan Kristen, itu nggak bagus juga. Tetap kita harus katakan ya, seperti lagu itu, lirik lagu itu, walau sendiri pun, aku tetap ikut Yesus. Dan ayat 6 ini jadi penghiburan Bapak Ibu. Kalaupun nantinya benar-benar sendirian, bicara secara manusiawi, sendirian ikut Yesus, kita nggak benar-benar sendirian kok. Ada Tuhan yang dikatakan mengenal jalan orang benar. Penghiburan kita Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa kelihatan sendirian, tapi Tuhan itu benar-benar menyertai. Tuhan itu benar-benar mengenal, punya satu hubungan yang intim dengan umatnya. Punya satu pimpinan, punya satu kedekatan yang sangat erat dengan umatnya. Ini jadi penghiburan. Memang jalannya nggak mungkin gampang Bapak Ibu, nggak mungkin gampang. Ya, namanya ikut Yesus tidak mungkin gampang. Kita lihat sendiri di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus sendiri diapakan. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah belak-belakan mengatakan, yang mau ikut aku ya nasibnya bisa seperti gurunya. Diperlakukan seperti apa ya, mungkin kita bisa mengalaminya. Lah terus di mana Pak bahagianya? Di mana bahagianya? Yang pertama kita melihat Tuhan memimpin kita, memberkati kita. Dan kita akan berhasil dalam ketaatan kita kalau kita terus mau bergantung sama Tuhan. Dan ada satu peringatan juga di kalimat terakhirnya. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Wah, ini satu warning yang besar Bapak Ibu. Mazmur 1 ini seperti pembuka sebelum kita membaca keseluruhan Mazmur sampai 150. Seperti pembuka. Seperti ada satu perenungan, satu pertanyaan dari pemazmur kepada kita semua yang membaca. Mana jalan yang mau kamu pilih? Jalannya sungguh berbahagia ikut Tuhan atau jalan orang fasik? Kita membuat pilihan setiap hari. Pilihan apa, seperti apa yang kita buat? Kita memulai tahun yang baru ini, mungkin ada komitmen-komitmen tertentu dari diri kita masing-masing, resolusi-resolusi tertentu, apapun itu juga, tapi biar kiranya kita sungguh-sungguh merenungkan. Setiap pilihan itu, apakah kita sungguh mau ikut Tuhan atau tidak? Kita melihat orang fasik, mungkin kelihatannya bisa lebih berbahagia. Kelihatannya ya Bapak ya, kelihatannya bisa lebih berbahagia sekarang. Tapi Tuhan sudah katakan, tapi jalannya orang seperti itu menuju kebinasaan. Dalam kurun waktu yang singkat, mungkin kelihatannya orang benar itu seperti menderita, gak ada harapan, hampir putus asa. Lalu orang fasiknya terlihat menang, terlihat hebat, terlihat bersuka cita, tapi dalam perspektif kekekalan, orang fasik itu menuju kebinasaan. Dan orang benar itu benar-benar sungguh bahagia bersama dengan Tuhan. Suatu kali di dalam Global Convention ya, yang berapa bulan lalu, itu ada salah satu pengkhotbah, dia kasih benang ya, itu kan di Katedral Mesias, ya mimbar ke panggung itu udah panjang berapa meter, sampai ke kursi paling depan itu udah lebih panjang lagi. Dia sengaja bikin benang yang agak tebal, warnanya mencolok ya, kuning atau hijau waktu itu. Terus dia suruh tarik benangnya sampai ke kursi paling depan, terus disuruh tarik lagi. Bapak Ibu bayangkan, dia bilang, itu talinya panjang banget berapa puluh meter Bapak Ibu. Kalau kita kehidupan kita berapa puluh tahun itu cuma segini, bayangkan kekekalan itu seberapa panjang. Bapak Ibu silakan lihat tali ini. Dia bilang. Ini pun gak cukup menggambarkan kekekalan. Kalau kita terus berjuang dalam hidup demi yang singkat ini, demi kehidupan yang sekarang ini, kita lupakan Tuhan, bagaimana dengan kekekalan nanti? Kebinasaan jadinya. Tapi engkau yang terus setia, kau melihat panjangnya ini, kekekalan ini, kebahagiaan itu disediakan bagimu. Tuhan akan melihat engkau, memberkati engkau,
dan Tuhan yang menjamin kita berhasil di dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sekali lagi berdoa memohon belas kasihan-Mu. Setiap kami manusia yang lemah, manusia yang seringkali di dalam dunia yang berdosa ini mendapatkan pengaruh-pengaruh, nasihat-nasihat orang fasik. Ajarlah kami untuk punya komitmen hati mengikut Tuhan saja. Ajar kami untuk peka, manakah kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Dan ajarkan kami, berikan kami keberanian untuk tegas mengambil keputusan mengikut Tuhan saja, bukan mengikut orang fasik. Meskipun harganya mungkin tidak sedikit, tapi biar kami bisa semakin melihat bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya, berkat yang sesungguhnya adalah ketika kami mau taat kepada Tuhan. Dan bahwa orang-orang fasik, jalan mereka menuju kebinasaan. Biar kami tidak mengikut mereka. Tapi juga Tuhan memakai kami, membawa mereka untuk bertobat kepada Tuhan. Kiranya di tahun yang baru ini, Tuhan terus memimpin kami bisa menjalankan pembacaan Alkitab kami, merenungkan firman Tuhan, senantiasa setiap hari. Kami menjadi seperti yang digambarkan Mazmur 1 ini, seperti pohon yang terus berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu dan selalu berhasil di dalam ketaatan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.